Saya ucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah hadir. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar, sukses dan tidak adanya kendala apapun. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kegiatan Maulid yang telah diselenggarakan di Masjid Al-Ikhlas, tentu kami sebagai takmir salah satu pada Masjid Al-Ikhlas berharap apa yang telah dijalankan di malam ini tentunya pada masyarakat sekitar ini bisa kompak selalu, mudah-mudahan dapat mengamalkan apa yang telah diutarakan oleh Ustaz Zaki untuk selalu berzikir, berselawat, dan tentunya untuk selalu berusaha dengan baik-baiknya mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami selaku daripada wakil DKM, yaitu dengan adanya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita bicara 365 hari akhlak Rasulullah tidak akan pernah selesai. Mudah-mudahan dengan adanya hikmah Maulid yang kita peringati ini, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah barokah untuk kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cik. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu limin. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang kami muliakan para kiai, yang kami hormati para alim ulama, para guru, para habaib, para tokoh dan sesepuh masyarakat, wabil khusus segenap panitia pelaksana acara Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita doakan semua yang malam hari ini hadir, Allah catat duduknya kita di sini, bersimpuhnya kita di depan masjid ini, Allah catat sebagai amal jariyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini nama kampungnya apa ya, Pak? Hah? Harapan Elok. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Ini malam kita bisa datang karena Allah masih nitipin Ibu pilih mana? Sehat punya uang 5.000, apa sakit punya uang 5 juta? Sehat 5 juta. Iya. Saya juga mau itu ya. Biar kate uang cuma 5.000, tapi kalau sehat hidup nikmat. Badan sehat, makan cireng enak nggak? Makan cilok enak nggak? Makan pastel enak nggak? Emang rakus itu mah.
Itu cireng yang bikin enak apanya? Acinya, sehatnya. Karena sehat cireng jadi enak. Kalau sakit punya uang 5 juta, uang 5 juta sakit, yang ada itu uang habis buat apa? Berobat. Maka nih malam sama-sama kita bersyukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah. Semua rezeki dari Allah. Rezeki bukan cuma ini nih. Ini apa nih Bu? Jari. Mana duitnya orang jari? Rezeki itu banyak. Nih kita bisa ngumpul begini. Rezeki sama-sama. Rezeki. Badan sehat itu juga rezeki. Rumah enggak kebocoran itu juga. Anak-anak masih bisa sekolah pada sehat itu juga. Di rumah suami ganteng itu juga. Di rumah suami jelek, musibah. Semuanya rezeki. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Tapi ngomong-ngomong, ibu mending punya suami ganteng marah-marah terus apa punya suami jelek tapi senyum terus ya? Ini Ustadz belum ceramah udah bikin puyeng aja nanya mulu. Supaya kita berpikir, paham Bu ya? Oke, kita lurusin niat lagi. Saya tanya lagi. Ibu-ibu terutama nih datang kemari mau dengerin ceramahnya apa mau lihat ustadznya? Nah ini perbedaan pendapat nih. Yang mau dengerin ceramahnya mana? Oke. Yang mau lihat ustadznya? Wah bener-bener. Yang mau dengerin ceramahnya mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau lihat ustadznya, please jangan terpesona melihat saya. Ya Allah nih nyampe di sini, saya mau protes sama Ustadz Abdullah nih. Saya mau protes Tad. Kenapa? Kenapa yang di depan saya yang ditaruh nenek-nenek semua ini? Yang gadisnya belah mana nih? Ya Allah, udah 2 hari saya acara berturut-turut. Di mana-mana yang ditaruh, masya Allah. Saya pikir entar nih di tempatnya Ustadz Abdullah nih, ABG semua. Nyampe di sini, parah amat. Ini tadi saya dikasih minum, alhamdulillah. Mana tadi abang yang ngasih saya minum? Ini, iya siap, makasih bang. Saya bilang, bang kalau saya mah simpel aja, jangan yang dingin. Kalau bisa ada air mineral di gelas, coblos pakai sedotan, biar tinggal minum, simple. Nggak nanggung-nanggung, dikasih 4 gelas. La ilaha illallah, Ustadz apa ikan mujair? Aduh, mana nggak ada risol. Alhamdulillah. Sebelum kita tentang maulid, ini ibu-ibu yang seragam apa nih Bu? Batik. Seragam pengajian, cakep banget warnanya ya, bagus banget bentuknya ya. Udah lunas belum? Emak-emak kalau ditanya lunas belum, nyolot banget jawabnya. Cash. Gua jarang-jarang cash. Ini alhamdulillah nih, saya seumur-umur ceramah nih Kiai, punten nih Kiai saya belakangin Kiai ya. Seumur-umur saya ceramah cuma di sini doang yang dengerin tausiah bukan cuma manusia. No, SpongeBob, Upin Ipin, Hello Kitty.
Bukan main dah. Kampung apa tadi? Harapan Elok. Saya mau tausiah di awal ini tentang Al-Quran sedikit sebelum kita masuk. Ntar kita bahas tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sekarang Pak udah jarang dibaca dari mushafnya langsung. Betul nggak? Ibu sadar nggak kalau sekarang rata-rata kita, saya, bapak, ibu semua baca Al-Quran lebih banyak dari mana? Handphone. Padahal sebaik-baiknya baca Al-Quran dari mushafnya langsung. Kata teman saya yang lagi meneliti masalah ini, 5 tahun ke depan seiring dengan kecanggihan zaman, maka Al-Quran mushafnya akan banyak ditinggalkan oleh orang Islam itu sendiri. Na'udzubillahi min. Contoh, saya kasih contoh biar gampang dah. Bu, oi, masih hidup? Ibu-ibu ngaji dari rumah kemari, emang mau ngaji, Al-Quran ketinggalan, balik lagi nggak ke rumah? Agak mustahil. Sekarang ibu ngaji kemari, yang ketinggalan handphone. Belum saya tanya, kira-kira kalau yang ketinggalan handphone balik lagi nggak? Pasti. Kenapa? Nggak bisa selfie, nggak bisa update status Instagram, nggak bisa bikin Instastory, nggak bisa bikin tetangga saya julitin saya. Pak Ustadz, kalau saya ketinggalan handphone, saya nggak bisa update berita kekinian tentang Lesti Kejora. Itu Lesti kasusnya kasus apa Bu? La ilaha illallah, apal bet nenek-nenek. Sampai lupa dah nama suaminya siapa itu. Allahu Akbar ya. Makanya sekarang saya bilangin ibu-ibu yang badannya udah gede, maaf, yang gemuk ada. Oh, yang badannya mantep, udah Bu, jangan pakai dikurus-kurusin, jangan pakai diet-diet, biar nggak dibanting sama lakinya. Bu, nih Al-Quran udah jarang dibaca. Padahal sebaik-baiknya Al-Quran kita baca dari Al-Qurannya langsung. Ibu baca Al-Quran keganggu sama notifikasi, betul nggak? Lagi baca Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Notifikasi masuk, temen WhatsApp, tring, Cin arisan kuy. Berhenti Al-Ghasyiyah, diundang arisan, keganggu nggak? Keganggu. Udah gitu bapak-bapak lagi baca Quran bagus-bagus dari handphone, ya Allah ditelepon bininya, berkali-kali nggak diangkat-angkat. Pas saya lihat nama bininya di handphone apa ya? Mabes Polri. Keganggu. Maka sekarang kita mau bahas kenapa membaca Al-Quran itu yang terbaik dari mushafnya langsung. Dulu waktu kita ngaji zaman saya kecil Bu, ibu apalagi ngalamin ya, ngaji kita dulu namanya juz amma, warna biru, metode Baghdadi. Kita belajarnya pakai lidi, betul nggak? Salah cepret. Anak sekarang nggak bisa Pak, dicepret dikit kena kita pelanggaran, betul nggak? Zaman dulu mengajinya enak, A di atas A di bawah I, A di depan U, A I U, enak. Tahu sekarang masih ada nggak tuh ya begitu ya? Mim di atas ma, ta di atas ta, lam di depan lu, ba di depan bu, ta di atas ta,
mata lu buta. Enak zaman dulu ngaji bareng-bareng ya. Sekarang udah susah Bu, ya Allah. Al-Quran udah mulai ditinggalin. Ingat nggak dulu zaman kita ngaji? Coba kita nostalgia ya. Ikutin ya. Kayak dulu lagi nih. Hurufnya huruf ba. Belajar huruf ba. Babau wali babana. Ulang. Babau wali babana. Minal mubni mubabau waliba. Oke, dari awal, ntar ibu ngikutin lagi. Babau walibabana minal mubni mubabau waliba. Ayo. Ini ngaji, makanya Al-Quran ngajarin bahwa ternyata dalam Al-Quran sudah dijelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Siapa yang paling pantas kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari? Rasulullah sallallahu alaihi sallu ala nabi. Gak ada orang yang lain. Ibu mau nyontoh siapa? Manusia gak ada yang sempurna. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang sempurna satu-satunya sosok manusia di dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini disuruh mencontoh kemuliaan akhlak Rasul. Maaf, di Indonesia Pak, orang banyak yang aneh. Indonesia ini dibilang hebat aneh, dibilang aneh hebat. Banyak orang yang hijrah dan berakhlak, tapi nggak nanggung-nanggung. Banyak orang yang ngaku jadi Rasul. Betul nggak Bu? Dulu ada namanya Ahmad Musaddiq, masih ingat? Ngaku jadi Rasul, kata dia saya diutus setelah Nabi Muhammad. Nerima wahyunya di mana Pak? Di Gunung Bunder, Bogor. Hobinya main bulu tangkis. Asli orang Bogor, ditangkap sama polisi. Musaddiq masuk penjara, masuk. Musaddiq selesai urusannya di Cirebon, ada yang ngaku jadi nabi lagi, umat lagi. Namanya siapa? Tugimin. Ya, ingat nggak? Lah sekarang kalau nabi kita Tugimin, kita juga salawatannya nggak enak. Allahumma salli ala Tugimin. Enak nggak? Enak nggak Bu? Agak. Kan yang enak yang aslinya pakai nama Muhammad. Coba sama-sama. Allahumma salli ala. Mantep. Tugimin tangkap sama polisi. Di Kuningan berapa bulan setelah Tugimin ditangkap, ada lagi yang ngaku jadi nabi, namanya Roy. Roy ini ngaku jadi nabi, ngajarin jamaahnya sholat pakai bahasa daerah masing-masing. Orang PA. Nah sekarang kita Pak, satu-satunya agama di dunia yang bahasanya menyatukan semua perbedaan cuma Islam. Ibu baca Al-Quran di Jakarta, bahasanya bahasa apa? Arab. Ibu baca Al-Quran di Arab, bahasanya bahasa Arab. Ibu baca Al-Quran di Inggris, bahasanya bahasa Inggris. Semua ibu baca Al-Quran dimanapun bahasanya bahasa Arab. Nggak ada yang pakai bahasa lokal. Tapi kitab suci umat Nasrani saudara kita, beda negara beda bahasa, betul nggak? Injil ada di Arab, bahasanya bahasa Arab. Injil ada di Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia. Maka alhamdulillah ini ketika Roy ngajak jamaahnya sholat pakai bahasa daerah masing-masing, berebut. Imamnya orang Betawi, makmumnya dua, satu Sunda, satu Padang. Sholat pakai bahasa daerah masing-masing. Lah imam orang Betawi, pakai bahasa dia.
Allah gede amat. Yang Sunda nggak mau kalah. Allah nu ageng, ada Orang Padang nggak mau kalah, suaranya lantang biasa dagang. Allah nan gadang. Malaikat di belakang teriak, onde mande rancak bener. Nggak tanggung-tanggung itu Roy ditangkap. Di Jakarta nggak cuma ngaku jadi Rasul, ada orang yang ngaku jadi malaikat Jibril. Namanya Lia Eden. Jamaahnya banyak pakai baju putih-putih. Waktu Covid 2019 pada stres. Lia Eden sama jamaahnya nunggu kiamat depan Monas. Kiamat nggak sampai, yang nyampe Trans Jakarta. Kan gila Bu. Ditangkap lagi. Polisi Indonesia hebat. Itu Lia Eden yang ngaku Jibril ditangkap. Hebat polisi Indonesia. Cuma polisi Indonesia yang bisa nangkep Jibril. Betul nggak? Ini yang nenek-nenek tungguin, kapan nih kira-kira Israel ketangkep? Malaikat pencabut nyawa. Lah kalau Israel ketangkep, yang seneng nenek yang besok mau mati. Dia ngomong sama suaminya, ayah alhamdulillah nggak jadi mati. Nggak jadi mati kita ayah, kenapa? Israel ketangkep. Kita disuruh ngapain? Kita disuruh memperbaiki akhlak sebagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasul itu masya Allah Ibu. Rasul ditimpuk sama orang Yahudi, Rasul doain. Bahkan Ibu pernah dengar Rasul diludahi, betul nggak? Diludahi lagi mau sholat ke masjid diludahi. Cik, baterainya mau habis kali ini Bang. Rasulullah lagi mau sholat diludahi, cuy kena mukanya. Apa Rasulullah marah? Didoain tuh orang, Allahu yahdi, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Hari kedua Rasul lewat lagi, diludahin lagi Pak. Kita kalau model begini nih, ketemu yang model begini, hari pertama lo boleh ludahin gua, besok tak carok sampean. Tapi Rasulullah diludahi hari yang kedua, Rasulullah doain lebih banyak lagi doanya. Hari yang ketiga Rasulullah lewat tempat yang sama, yang ngeludahin kagak ada, Rasul nyariin. Ini langganan mana nih? Nanya sama yang sebelah, Bang, yang biasa ludahin saya mana Bang? Ya Allah Rasul sakit, badannya panas nggak turun-turun, bibirnya jeding. Tuh bibir bengkak sampai nempel ke lubang hidung, bayangin coba. Susah napas. Kita kalau ketemu yang model begini enak. Hari pertama diludahin kita, biarin. Hari kedua biarin. Hari ketiga kita tanya, mana Bang orangnya sakit, kirim salam, biar mati sekalian. Rasulullah enggak. Pulang sholat Rasul beli korma, Rasul beli roti, Rasul ambil air zam-zam. Didatengin itu yang ngeludahin Rasulullah. Begitu luas hati memaafkan baginda Rasulullah. Itu yang lagi sakit terbujur kaku di atas kasur, di atas ranjang, nggak bisa ngapa-ngapain. Pas Rasulullah ngejenguk, nengokin, pas dia sakit dia kaget. Ya Allah, Muhammad, kata ini orang Yahudi. Sampean orang yang aku ludahi 2 hari berturut-turut. Sampai sekarang belum ada tetangga yang nengokin saya. Boro-boro kali gitu keluarga nentengin biskuit, kagak ada. Baru engkau wahai Muhammad yang datang ke sini, yang ada belum ada itu tetangga yang nengokin. Rasul datang, masuk ke dalam, duduk di sampingnya. Dielap tuh keringat orang yang lagi sakit Bu, masya Allah. Dipocelin, tahu dipocelin? Dipocelin korma, disuapin, dipocelin roti, disuapin.
Kita kalau ketemu yang model begini kesempatan yang ngeludahin kita sakit, boleh kita jenguk pakai roti. Tuh roti nggak usah pakai dipocel. Segini-gini ya kita lolodin ke lehernya. Lu rasain. Rasul enggak diminumin air zam-zam. Ya Allah, itu orang atas mukjizat Allah, bibir yang jeding, kempes dikit-dikit. Pas kempes dia bingung, dia nggak sadar air matanya netes, saking sedihnya. Nggak ada kalimat yang keluar dari lisannya kecuali apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Langsung masuk dalam agama Islam, kagak dipaksa sama Rasul, tapi masuk dalam agama Islam karena apa? Karena melihat kemuliaan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak Rasulullah, ibu. Maka yang mau kita bahas berikutnya adalah Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa kita datang ke acara maulid? Karena di acara maulid inilah kita ingin lebih akrab, ingin lebih mendekatkan hati dan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, kalau ada acara maulid kita datang bagaimana itu, berkah enggak? Bukan berkah lagi, Bu, Allah kasih syafaat. Makanya orang yang hobi sholawat itu hidupnya berkah. Padahal sholawat ringan banget. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kagak berat. Ibadah itu ada 3 kategori. Berapa kategori, Bu? Ada ibadah, pertama niatnya berat, pelaksanaannya berat. Itu umroh dan haji. Niatnya berat, pelaksanaannya berat. Reguler 40 hari. Ada yang kedua, niatnya ringan, pelaksanaannya berat. Apa itu? Puasa bulan Ramadan. Niatnya gampang. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Cuma minum air putih, imsak, azan, bisa puasa asal kuat. Pelaksanaannya berat, apalagi hari pertama, hari kedua. Oh, saking lapar, saking aus, nih pikiran kita halu. Masuk ke dapur, lihat kecoa disangkain korma. Betul nggak? Itu hari pertama, hari kedua banyak bapak-bapak yang komplain. Ya Allah Pak Ustadz, saya nggak tahu ngapa kalau hari pertama, hari kedua puasa Ramadan asal naik motor, stang motor saya mau belok ke kiri aja masuk warteg. Itu bukan setelan motornya, emang udah lapar. Tuh, niatnya ringan, pelaksanaannya berat. Kategori ibadah yang ketiga, wah ini yang paling enak, niatnya ringan, pelaksanaannya ringan. Apa itu? Zikir dan sholawat. Bayar nggak kita sholawat? Kagak. Enteng nggak? Enteng. Ngelaksanainnya bisa di mana aja nggak? Bisa. Harus dengan wudhu nggak? Enggak. Zikir itu ya apa aja, Bu? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau lebih lengkap, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Kepanjangan Ustadz zikir begitu, saya nggak ada waktu, sibuk. Ya udah baca aja subhanallah, 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 subhanallah. Kepanjangan masih Ustadz. Yang pendekan lagi ada. Allah, 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 Allah. Masih kepanjangan Ustadz. Masih kepanjangan. Kalau gitu bagaimana? Boleh dengan hu, hu. Itu zikir, Bu. Masih nanya juga hu kepanjangan. Ah, lu cengengesan yang gede. Hehehe. Enak zikir di mana aja bisa. Kita bilang Allahu, 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 Allah, Allah. Itu aja udah zikir. Ini ibadah yang ketiga. Saya minum dulu ya. Kudu ada dorongannya kayaknya ini. Kali gitu jeruk apa kayak? Kagak, jangan dianggap serius. Iya.
Aman aman. Jangan disiapin, dibungkusin aja, aman. Iya. Aduh, Ustadz nggak kebagian apa-apa. No emak-emak jeruk 5 sampai habis nah. Jadi orang Islam enak, hati nggak tenang, zikir. Subhanallah, subhanallah. Suami marah-marah, udah biarin aja. Suami marah-marah mah isinya setan, panas semua dia. Isinya api. Api jangan disiram pakai bensin. Kenapa? Bensin mahal sekarang. Betul nggak? Api disiram pakai air. Airnya apa? Zikir. Suami marah-marah, ibu zikir aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diomelin malah subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Malah alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Masih marah juga, ibu lihat wajahnya, tatap matanya, pelan-pelan ibu baca depan muka dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lah lihat laki kayak lihat gondoruwo. Enak zikir, betul nggak bu? Sholawat dah. Jadi perempuan mah enak bu. Nih ya, ibu perempuan di rumah aja jadi pahala. Di rumah doang jadi pahala. Tuh enaknya perempuan. Kita laki-laki suami jangan coba-coba di rumah doang, dosa. Suami istri yang kudu cari nafkah siapa? Suami. Yang banting tulang siapa? Suami. Yang peras keringat siapa? Suami. Yang ngabisin duit siapa? Emang turunan matre pak. Padahal kerjaan di rumah cuma 3 tempat di rumah. Dapur, sumur, kasur. Apa bu? Dapur, sumur, kasur. Yang paling enak yang mana? Langsung aja. Ya yang model begini udah berebet. Enak bu. Oh jadi emak-emak tuh enak. Makanya Pak, kita nih kalau udah ketemu ame emak-emak Pak di jalanan, ketemu ame emak-emak naik motor metik pakai sarung tangan belang-belang warna rainbow pelangi, kacamatanya gede, kerudungan yang sampai ke rantai, diemin aja Pak. Kita kalau ngelawan kelar hidup kita Pak. Cuma dia satu-satunya makhluk di atas dunia ini kalau udah di atas aspal, di jalan aspal, sen kanan belok kiri dia doang. Betul nggak bu? Kalau udah ada emak-emak di jalanan, dia mau lurus, dia mau belok, yang tahu dia doang sama Allah, biarin aja. Lah saya naik mobil di lampu merah, namanya merah kan berhenti kiai. Itu emak-emak tiba-tiba berhenti di sampingnya, ngaca di spion. Dandan, saya liatin aja, disangkain tuh mobil yang nyetir jin kali. Dia dandan, poles, pakai lipstik dulu. Ya Allah saya liatin di spion saya. Lagi mau naruh lipstik dia kaget lampunya kuning. Ngegas kekencengan. Lah ditabrak bumper saya. Jogwer, dia nyungsep. Dia yang dandan, dia yang ribet, dia yang ngegas, dia yang nabrak, dia yang nyungsep. Sibuk sendirian. Udah nyungsep kan saya kasihan ya. Saya buka jendela maksud hati mau nanya. Baru saya buka, loh dia diri tiba-tiba mukanya nongol depan saya. Apa lu? Buset. Emang ribet dah, perempuan mah dikata hebat tapi aneh. Dikata aneh tapi hebat. Cuma dia nih satu-satunya makhluk di dunia. Perasaannya lembut, hatinya halus. Betul nggak bu? Makanya perempuan masuk dalam kategori makhluk halus. Lah emang makhluk halus kebanyakan perempuan. Yang nyangsang di pohon makhluk halus apa namanya? Kuntil anak. Betul nggak? Saya mah belum pernah dengar kuntil bapak. Tuh bu. Maka zikir salawat tuh paling enak udah. Zikir salawat, zikir salawat. Salawat kan yang kita sebut nama seseorang yang paling baik di dunia, Muhammad, yang terpuji. Berarti kalau orang salawat artinya dia kepengen berbuat baik terus. Kita sholat Jumat pengen nyolong sendal, malu.
Ya Allah, saya lagi sholawatan ini dalam hati. Masa iya saya nggak nyontoh Rasul? Masa iya saya nyolong sendal ngerugiin orang lain? Nggak jadi. Yang jadi perisainya apa? Yang jadi helmnya apa? Sholawat. Ibu nih, suami baru pulang kerja, masuk kamar mandi, celana digantungin di belakang pintu di kamar. Ibu ngelihat dompet ujungnya nongol, dibuka, pas dibuka ada duit 120.000. Embat 20.000, laki kagak tahu. Padahal laki lagi ngetes. Emang udah seminggu romannya di kamarnya tuh ada tuyul betina. Kalau orang yang selawat kan kagak mau ngambil duit suami. Iya, kata Ustadz kalau orang selawat pasti pengennya berbuat baik terus. Gitu. Enak kalau orang selawatan. Orang yang selawatan nih, ade beling, ade sampah, benahin. Tuh. Saking pengen berbuat baik tiap hari karena sholawat. Nenek-nenek mau nyebrang, dia seberangi. Sebelah kanan rumah ada anak yatim, dia santunin. Sebelah kiri janda tua, dia nafkahin. Sebelah sono lagi janda muda. Ibu yang ngomong ya. Aduh ya Allah. Orang yang sholawat itu selalu pengen jadi orang yang bener. Karena zaman sekarang banyak orang yang pinter tapi kagak bener. Betul nggak? Lebih baik orang bener kagak pinter, mendingan orang bener nggak pinter masih jujur daripada orang pinter kagak bener. Sekarang susah nyari laki-laki yang bener setia, yang baik, yang ganteng KDRT, yang jelek selingkuh. Puyeng pala, udah nggak ada laki-laki yang baik. Satu-satunya laki-laki yang tersisa baik cuman satu orang di atas muka bumi ini. Siapa? Rehan. Begitu sunyi, lupakan Rehan. Beruntung banget yang namanya Rehan tuh ya. Ya Allah. Tuh. Salawat mah enak udah. Ibu daripada puyeng-puyeng ya berantem sama laki jadi dosa. Mendingan laki lagi siap-siap kerja, ibu gosokin seragamnya. Namanya PNS. Habis digosokin, gantungin di lemari. Biar dapat pahala, ibu gosok sambil sholawat. Salatullah salamullah. Pahala dapat, seragam rapi. Nambah pahala lagi, itu seragam udah digantung, ibu cium seragamnya. Muah. Nyumin seragam pahala, bagaimana yang nyumin punya seragam? Enak banget jadi orang Islam. Iya Pak Ustadz, kalau dia suaminya PNS, lah saya tukang sayur, laki saya, bagaimana caranya? Gampang Bu, ibu habis subuh keluarin gerobaknya, kepretin sayurnya pakai air, shollu ala nabi, shollu ala nabi, supaya tambah pahala lagi. Cium gerobaknya, muah, pahala. Iya Ustadz, enak dia tukang sayur, suami saya tukang ojek Pak Ustadz, ojek online. Bagaimana caranya dapat pahala? Lah gampang, ibu keluarin motornya, panasin gas itu motor sambil selawat, Allahumma sholli ala Muhammad, gereng, Allahumma sholli ala Muhammad, gereng, biar tambah pahala. Cium knalpotnya. Kira-kira pahala apa jontor tuh ya? Jadi perempuan mah enak dengan sholawat sambil nungguin laki pulang kerja, ya nggak Bu? Kan cuma perempuan Pak yang bisa ngerjain banyak kerjaan, banyak waktu, banyak kerjaan, tapi bisa dia kerjain di situ juga, di satu tempat satu waktu. Tangan kanan goreng tempe, kiri gendong orok, kaki kanan ngepel, handphone dikempet, kelar semua, betul nggak? Tempe mateng, orok tidur, ubin bersih, pulsa habis. Coba suruh aki-aki begitu, ayo dah aki-aki model begitu, tempe gosong, orok nyungsep, ubin tambah kotor, handphone pecah. Nggak bisa, cuma perempuan doang. Makanya kenapa laki-laki perlu perempuan,
karena memang beda. Wah, kalau udah ngomongin perempuan Pak, Masya Allah, Rasul ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku muliakan? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Baru setelah itu ayahmu. Bu, ibunya berapa? 3. Bapaknya? Catat, geng. Bisa aja Ustaz. Waduh Bu, Masya Allah, enak jadi orang Islam. Tapi ingat, ibu zikir, ibu sholawat, ibu sedekah, niatnya harus lillahi ta'ala. Ustadz, di showroom saya lihat Toyota Alphard, harganya 1,2 miliar, baru tahun 2022. Saya sholawatin aja dah, biar tuh Alphard biar bisa pindah ke garasi saya. Boleh nggak? Boleh. Tapi sayang ibu sholawat cuma pengen dapat Alphard, terlalu kecil. Karena yang Allah janjiin tuh kalau sholawat bukan cuma Alphard tapi syafaat. Kalau ibu cuma pengen dapat Alphard dapat selesai, syafaat nggak dapat. Kan yang ibu mau udah dapat. Tapi kalau ibu sholawat niatnya supaya dapat syafaat lillahi ta'ala, tiba-tiba ada yang ngasih Alphard, itu bonus. Sama kayak model sedekah juga harus lillahi ta'ala. Kalau urusan sedekah kita berat banget ya ibu ya. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Zakat waktu dan ukurannya sudah ditentukan. Ibu bisa nggak nih ntar subuh zakat fitrah? Nggak bisa. Zakat fitrah ntar kalau mau Idul Fitri. Ibu maksa diri buat zakat fitrah, salah belajar. Yang kedua, infak. Infak itu sesuatu yang kita kasih tapi kudu berwujud dan berbentuk. Saya mau ngasih karpet ke masjid, apa namanya nih Ustaz? Al-Ikhlas. Saya mau kasih karpet berbentuk, infak. Saya mau ngasih tenda Pak Ustadz nih, sedekah, tapi itu namanya infak, berbentuk. Ada yang paling luas namanya sedekah. Sedekah itu apa? Kullu ma'rufin shadaqatun, kata Rasulullah, setiap apapun kebaikan sama Allah dihitung sedekah. Setiap kebaikan, bahkan sampai senyum, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyum kita aja itu dihitung sedekah. Senyum sedekah. Makanya kotak yang lewat itu kalau bisa ditulis kotak infak, supaya orang ngasihnya berbentuk. Jangan dikasih kotak sedekah, yang tahu ilmunya ribet. Kotak sedekah lewat dia tibang senyum doang. Kan kata Ustadz, senyum sedekah. Kita kalau sama sedekah berat banget ya. Ya Allah pelitnya, nauzubillah. Kotak amal bunyi dari glosor, pura-pura dah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pas lewat depannya Allahu Akbar, Allah. Udah lewat sono, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi emang berat. Semuanya lillahi ta'ala. Kenapa lillahi ta'ala? Bu, kalau kita hidup cuma pengen cari dunia, dunia enggak selamanya, kita tinggal mati. Pasti. Betul nggak? Makanya kata Rasulullah, orang yang paling cerdas di atas muka bumi ini bukan pejabat yang paling tinggi jabatannya, orang kaya yang paling banyak hartanya, orang tampan yang paling ganteng wajahnya, bukan. Orang yang paling cerdas umatku adalah yang dia ingat mati, zikrul maut, ingat mati. Kita bakal mati semua Bu. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal 40 tahun, masih muda. Ingat nggak waktu dia meninggal Bu? 2013, semua TV nyarin. Kasihan waktu dia meninggal ya. Mana anaknya masih kecil-kecil, mana bininya, begitu dah. Tuh, bini cakep kagak mau nemenin. Ibu saya nggak sama laki, setengah hati. Saya nggak sama laki. Kalau suami ibu, saya nggak sama ibu. Au, gimana punya laki au? Sesayang-sayangnya ibu sama suami, suami meninggal mau nemenin di kuburan. Kenapa orang kalau baru menikah disebutnya bulan madu? Betul nggak? Karena orang kalau baru menikah manisnya hanya hitungan bulan saja. Hitungan bulan Bu. Doa ilah, orang mah kalau baru nikah kondangan pegangan tangan nggak lepas-lepas. Ibu ngalamin, betul nggak? Makan sepiring berdua.
Ya elah udah indah banget padahal buntut. Berdua udah nikmat, ya ilaha illallah. Ibu pulang ngaji. Ayah tadi aku mau jatuh. Kata suaminya, hati-hati dong ayang embeb. Kan kalau kamu atit, aku atit. Pret. Punya anak 3 mah beda. Ayah aku mau jatuh. Udah biarin, emang lo mau mati kali. Begitulah Bu. Hidup tuh Masya Allah Bu. Lihat kita nih. Lihat mata kita ketika bercermin. Wajah kita. Coba lihat. Kulit mulai kendur. Pandangan lamur. Uban pada bertabur. Gigi mulai gugur. Makan cuma makan bubur. Orang kalau cuma makan bubur tanda-tanda dekat ke liang, mati lagi urusannya. Kita ini cuma bertamu di sini Bu. Cuma tamu. Bener dah. Uje bertamu 40 tahun, kata Allah, Je pulang. Almarhum Syekh Ali Jaber 44 tahun, pulang. Syekh Ali pulang. Ustaz Arifin Ilham disuruh pulang. Penyakit mah cuma wasilah doang. Pada hakikatnya kita semua akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu mau naik mobil apa? Toyota Alphard, Camry, Lamborghini, Ferrari yang mahal-mahal. Maaf, ujung-ujungnya kendaraan yang bakal kita naikin keranda. Betul nggak? Ibu nggak perlu beli, nggak perlu nyewa. Tiap masjid udah nyiapin. Nih di sini udah ada belum nih Ustadz nih keranda? Udah ada. Sebelah mana posisinya tuh? Ibu lewat. Nah ini dia nih, ntar gue naikin nih. Pasti Bu, ini yang kita naikin. Ibu nggak perlu beli, tiap masjid udah nyiapin. Kan yang jadi masalah siapa yang mau duluan? Betul nggak? Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan ibu duluan, nggak ada yang tahu. Coba Bu, kita pikirin sebentar aja. Berpikir sebentar tapi membuat hati lebih baik itu mulia daripada ibadah ribuan tahun tapi tidak merubah kejelekan kita. Sekali lagi, berpikir sejenak, dengan berpikir sejenak kita menjadi lebih baik itu jauh lebih mulia daripada ibadah ribuan tahun. Kita cuma dibedain seragam doang Bu sekarang. Ibu ada seragamnya begini. Saya yang dibilang Ustadz ada seragamnya. Bapak-bapak TNI ada seragamnya. Pak polisi ada seragam. Semua cuma dibedain seragam. Entar mas seragam kita sama semua. Kain kapan? Apa yang kita makan kita buang pasti. Apa yang kita pakai kita tanggalkan. Jadi mana harta kita yang sebenarnya? Apa yang kita sedekahkan? Itu harta kita yang sebenarnya. Ibu pakai kerudung misalnya ini 350.000, baju 3,5 juta. Kaos kaki 5.300. Yang mahal yang murah dibawa mati kagak? Kagak. Makanya maulid ini Rasul ngingetin kita, ingat mati Bu. Makanya cakep tuh lagunya Ustadz Dery Sulaiman ya. Orang kaya. Sabar tong, lu masih kecil lu mati aja. Saya bagian nyanyi, ibu bagian mati ya. Mesti bilang mati. Yang kompak Pak, biar kita ingat mati semuanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz Zaki. Ini dia nih. Ini dia yang bikin Ustadz pada cepat mati begini. Semuanya Bu, ya Allah. Apa oleh-oleh yang mau kita bawa nggak ada. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ada satu hari di mana la yanfa'u malun, harta tidak mampu menolong kita, wala banun, tidak juga dengan anak laki-laki yang kita banggakan, illa kecuali man atallaha, yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maka jangan taruh apapun yang bersifat duniawi di hati.
Ibu terlalu sayang dengan suami, ditaruh di hati, yakin akan lebih sering sakit hati. Mobil jangan taruh di hati, cukup di garasi. Kenapa? Ya kagak muat. Jangan taruh di sini cuma ada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Kita di sini cuma jalan-jalan ibu, nggak ada yang lama. Namanya orang jalan-jalan pulang pengen bawa oleh-oleh, bener nggak? Ibu jalan-jalan ke Palembang, oleh-olehnya apa? Apa oleh-oleh Palembang? Tuh paham. Ibu saya ajak jalan-jalan ke Garut, oleh-olehnya? Yalah paham. Ibu saya ajak jalan-jalan ke Sumedang, oleh-olehnya? Sampai monyong tahu. Saya diajak jalan-jalan ke kampung sini nih, apa oleh-olehnya? Dodol. Tuh Bu, semua kudu bawa oleh. Dulu kita lahir ke dunia nangis, bener kan? Tapi semua orang ketawa karena bahagia. Kitanya nangis, orang pada ketawa bahagia. Pas kita kembali kepada Allah, bikin sebaliknya. Kita yang ketawa dan bahagia karena amal jariah kita banyak, pahala kita sudah bertumpuk. Orang nangis karena sedih, kita orang baik meninggal dunia. Orang baik kalau meninggal dunia Pak, mau bertahun-tahun udah dikubur jasadnya, kebaikannya tidak pernah akan mati. Tapi kalau orang yang tiap hari iri, dengki, julid, kepo, minal julitin, wal kepoin, wal nyinyirin, dikit-dikit kepo sama status WhatsApp orang, bingung. Orang tetangga ganti penyakit, dia ganti stres juga, serba pusing Bu. Orang yang sakit dia yang seneng, orang yang seneng dia yang sakit. Enak nggak hidup begini Bu? Nggak enak. Tetangga ganti mobil dia sakit, nggak enak Bu. Yang paling enak apa? Nikmati hidup sendiri, ucapkan alhamdulillah. Kenapa kita perlu selawat? Supaya hati kita tenang dengan terus berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan juga ibu nyolot, mentang-mentang kepengen orang lain tahu kita ahli sholawat. Ada yang lewat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enggak gitu Bu, santai aja dalam hati, pakai tasbih digital. Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam kitabnya bilang sebaik-baiknya kita yang bisa baca sholawat paling sedikit sehari 1000 kali. Orang yang baca sholawat 1000 kali meninggalnya husnul khotimah. Tapi baca sholawatnya kudu bener-bener dalam kebaikan. Jangan baca sholawat tapi dibarengin sama ngegosip keburukan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tetangga datang, Neng, Pok Encum bagaimana lakinya? Tahu tuh gue juga ya. Lanjut lagi sholawat. Jangan. Orang yang bersalawat itu adalah orang yang lisannya penuh dengan kebaikan. Ada satu orang yang sudah dikubur 3 tahun lebih. Ini cerita baru saya baca tadi habis kisah. Ada temen ngirimin link, saya buka. 3 tahun dikubur, jenazahnya diangkat karena ada pelebaran jalan, kafannya nggak ada yang sobek, tibang kotor sedikit. Itu wajahnya masih senyum sama ketika dia tersenyum ketika ingin dikubur. 3 tahun. Saya mikir, kita jadi jenazah jangankan 3 tahun Pak. Ada sebuah teori yang membuktikan kalau seseorang dimasukkan tubuhnya ke dalam liang lahat, ditindih tanah, terhimpit papan, nggak usah nunggu-nunggu pakai 24 jam. 5 jam setelah kita dikubur, itu binatang yang dari dalam tanah semuanya keluar. Cacing, belatung, semut api, belalang, ular-ular kecil, semua keluar. 10 jam mereka mulai menelusup masuk lewat sela-sela kain kafan kita. 12 jam itu binatang-binatang kecil akan masuk mencari semua lubang yang ada di tubuh kita. 24 jam digrogotin daging kita pelan-pelan. Ini 3 tahun tubuh masih utuh, kain kafan gak ada yang sobek, senyumnya masih sama ketika dikubur. Ketika ditanya kenapa,
Karena dia ternyata nggak pernah lepas dari zikir, sholawat, sedekah. 3. Apa Bu? Zikir, sholawat, sedekah. Rumahnya biasa, nggak mewah. Itu saya lihat di beritanya, di linknya ada tuh gambar rumahnya sederhana. Tetangga bilang apa? Ustadz, dia mah orangnya sederhana Pak Ustadz, cuman emang ahli sedekah. Tiap hari lisannya zikir, tiap hari sholawat, tiap hari sedekah. Mungkin Allah juga sayang, yang ngejagain tubuhnya dia apa? Ya sedekahnya, ya sholawatnya, ya zikirnya. Itu Bu. Kita sholawat udah jarang, zikir jarang, sedekah boro-boro, ngomel tiap hari, iri nggak berhenti-berhenti. Kan gitu, ngomporin orang seneng. Ya Allah Bu, kita mau kemana? Kata Allah, fa aina tazhabun? Manusia, lu mau kemana? Jabatan, orang pada berantem gara-gara politik, betul nggak? Kita lupa politik cuma 5 tahun, 5 tahun udah ganti presiden lagi, ganti gubernur lagi. Orang mau udah ganti presiden, yang berantem masih, betul nggak? Kita kemakan sama berita. Ya Allah, di TV berantem segala macam, dia udah akur, kita baper. Ada emak-emak nu sampai 4 orang kagak masak, fans garis keras. Kan begitu ya. Udah Bu, nggak usah pakai lihat kehidupan orang, nikmatin hidup kita masing-masing, ucapin alhamdulillah. Suami ya udah emang begitu, mau diapain lagi? Bu pilih mana, suami ganteng marah-marah apa suami jelek senyum terus? Kan begitu ya. Nikmatin udah alhamdulillah. Saya mah Pak Ustadz biarin dah laki saya mah mukanya apa adanya, ya dihitung-hitung mah 5.003 dah. Tapi alhamdulillah biar kata begitu, senyum terus Ustadz, alhamdulillah. Udah begitu gila lagi tuh laki. Banyak-banyak bersyukur Ibu, alhamdulillah. Pak Ustadz, kalau kita zikir, kita selawat, apa harus pakai tasbih? Kagak. Ulama ngajarin kita nih, pakai jari jemari. Subhanallah, 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 subhanallah. Ntar berhentinya di sini nih, di jari manis yang tengah, itu jumlahnya 33. Subhanallah. Terus kanan, kiri, ketemu kanan lagi, ntar berhentinya di sini. Ini pas 33. Udah nggak usah ribet kan, bisa di mana aja Bu, betul nggak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuman biasa aja ya tadi saya bilang, jangan subhanallah, subhanallah. Ada yang ngomong, lah orang kabur. Orang yang ahli zikir itu bukan yang apa-apa kudu pakai bahasa Arab. Mulai tibang turun dari ojek online, turun mau bayar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang bayar Bang. Pas terima kembalian, alhamdulillah rabbil alamin, masya Allah. Kata orang ojek, empok Arab nyasar kok. Nggak gitu, biasa aja. Orang ahli zikir tuh di sini. Orang ahli zikir itu baik sama siapapun. Jangan ketipu sama casing, sama apa Bu? Inilah yang diajarkan Rasulullah. Kan ada Pak Kiai Zainuddin MZ pernah bilang begini, ada minyak ontak cap babi, ada minyak babi cap ontak. Kan begitu. Yang benar berarti yang mana? Minyak ontak cap babi apa minyak babi cap ontak? Minyak ontak cap babi, gambarnya doang babi, isinya minyak ontak. Hati-hati dengan minyak babi cap ontak, gambarnya ontak, isinya minyak. Manusia begitu Bu sekarang. Banyak orang pinter kagak bener. Mending yang benar tapi nggak pintar. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, yang diajarin Rasul, hikmah maulid kita, zikir, salawat, sedekah. Apa Ibu? Zikirnya kalau mau sempurna, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh nggak Ustadz kalau ngikutin iramanya kayak almarhum Ustadz Arifin Ilham? Boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Boleh silahkan. Kayak almarhum Uje boleh.
Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Belum lagi sholawat banyak banget, ya kan? Salatullah salamullah ada, Allah ya Nabi salam ada, banyak bu, tinggal pilih doang, bener nggak? Nah sekarang kita udah berbagi ilmu, tinggal kita amalin apa kagak. Semua tergantung kita masing-masing. Karena ilmu yang akan jadi penerang alam kubur kita syaratnya ada dua. Allamahu wa nasyarahu. Dipraktekin buat diri sendiri dan disebarkan buat orang lain. Itu syarat ilmu kalau mau jadi cahaya di alam kubur. Amalin, praktekin dan sebarin sehingga kita secara tidak sadar sudah mengajak orang untuk berbuat baik. Amin ya robbal alamin. Ini doain ibu biar saya sehat ya. Pagi-pagi besok jam 5 saya udah kudu di bandara. Ya mau naik pesawat lah, usah naik kereta. Naik pesawat. Saya udah kalau yang ketiga tuh vaksin booster, alhamdulillah. Karena besok siang jam 10 saya ada kajian di salah satu masjid di Singapura. Doain biar saya sehat ya. Dari Singapura besoknya saya harus ke Brunei Darussalam, ada kajian rutin juga, doain. Itu juga kalau ada yang undang. Nah ya kalau nggak ada yang undang gua ke sana lah PA gua, Bu. Jadi mohon maaf lahir batin, terima kasih. Mohon maaf lahir batin sekali lagi, salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at ترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات يا رافع الدرجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا ولأولادنا ولذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وذريتنا يا الله من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل التقوى ومن أهل العبادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.